Assalamualaikum. Halo, hai adik-adik kelas 4 SD. Bertemu lagi di YouTube channel Ibu Guru Indriani. Mari kita belajar tema 9, subtema 1. Pembelajaran 6. Yuk siapkan buku dan alat tulisnya. Belajar bersama Ibu Guru Indriani. Halo. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengidentifikasi perilaku orang-orang di sekitarnya, siswa dapat menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. 2. Dengan mengamati, siswa dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. 3. Dengan wawancara, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk konservasi yang ada di daerah tempat tinggalnya dengan penuh kepedulian. Pembelajaran 6. Jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Garuda Pancasila merupakan lambang negara kita. Pernahkah kamu mendengar atau menyanyikan lagu Manuk Dadali? Lagu tersebut merupakan gambaran burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Banyak orang mengatakan gambar burung Garuda terinspirasi dari burung elang. Perhatikan gambar burung Garuda berikut. Ayo membaca. Konservasi elang di Halimun Salak. Burung elang Jawa Nisaetus bartelsi merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun, kini jenis burung itu nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan. Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian, salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun, usaha itu juga tidak mudah dilakukan, penyebabnya yaitu minimnya perhatian dan dukungan pembiayaan. Untuk menandakan burung, misalnya Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingan di Thailand, pemantauan burung sudah berbasis satelit. Sebaliknya, dalam hal pengamatan burung Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Kamu telah membaca bacaan konservasi elang di Halimun Salak. Adakah kata-kata sukar yang belum kamu ketahui artinya? Jika ada, tuliskan dalam tabel berikut. Kemudian, carilah arti kata-kata tersebut dengan bantuan Kamus Besar Indonesia atau bertanyalah kepada orang-orang yang kamu anggap mengetahui. Dari bacaan konservasi elang di Halimun Salak, kamu mengetahui beberapa dampak kegiatan manusia terhadap populasi burung elang Jawa. Apa sajakah itu? Lengkapi peta pikiran berikut. Dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa yaitu 1. Perburuan. 2. Kerusakan habitat. 3. Perdagangan ilegal. 4. Alih fungsi hutan. Ayo berdiskusi. Apa yang dapat kamu lakukan?
Untuk ikut melestarikan burung elang Jawa, diskusikan bersama teman-temanmu 4-5 orang tiap kelompok. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Ayo berlatih. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Salah satunya melalui konservasi lingkungan alam. Amatilah bentuk-bentuk konservasi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Laporan hasil wawancara, contoh nama Putri. Pertanyaan yang diajukan, apa saja bentuk-bentuk konservasi di daerah ini? Hasil wawancara. Seperti yang telah kamu ketahui, bahwa konservasi merupakan pemeliharaan dan perlindungan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dan lingkungannya seperti air dan tanah, secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pelestarian. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua melakukannya. Hal itu bisa dimulai dari lingkungan kecil kita seperti di rumah dan sekolah, dengan berlatih melakukan konservasi terhadap tanaman. Telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna, baik dari jumlah maupun beragam jenisnya. Flora berarti tumbuhan dan fauna berarti hewan. Bangsa Indonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan konservasi untuk menjaga kelestariannya. Ada sebagian dari flora dan fauna tersebut telah menjadi simbol nasional bangsa Indonesia seperti komodo, cendrawasih, burung elang Jawa, bunga anggrek, bunga rafflesia, bunga cempaka, bunga melati, dan lain-lain. Salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keragaman tanaman di Indonesia adalah lagu Bengen Jempa dari Aceh. Nyanyikanlah lagu Bengen Jempa, berlatihlah hingga kamu hafal syairnya dan tepat nadanya. Selanjutnya, nyanyikan bersama teman-temanmu. Ayo membaca. Saat asik bernyanyi, Ayah Beni diam-diam memperhatikan dan mendengarkannya. Ketika selesai bernyanyi, Ayah bertepuk tangan. Ayah, wah, anak Ayah pandai menyanyi, suaranya pun merdu. Beni, Ayah, Beni jadi malu nih. Ayah, loh, kenapa malu? Beni, sebenarnya Beni tidak mengetahui arti lagu itu, Ayah. Ayah, oh, kamu ingin mengetahui artinya? Beni, iya dong ya. Ayah, baiklah Ayah akan beritahu arti lagu Bungon Jempa, bunga cempaka. Bunga cempaka terkenal di Aceh, bunga terlebih indah sekali, putih kuning bercampur merah, mekar sekuntum indah rupawan dalam sinar bulan. Dalam sinar bulan angin ayunkan gugur bersusun. Susun yang sudah layu, harum baunya kalau dicium, alangkah harum si bunga cempaka. Beni, wah ternyata bungon jempa itu maksudnya bunga cempaka. Ayah, iya betul, bunga cempaka adalah bunga yang sangat harum. Beni, wah selama ini Beni hanya mengetahui bunga mawar dan melati saja yang harum. Ayah, bunga cempaka warnanya putih dan baunya harum. Banyak orang menyukai keharuman bunga cempaka.
Dan keharuman bunga cempaka ini dimanfaatkan untuk membuat minyak wangi. Benny, wah hebatnya ya. Ayah, itulah kelebihan manusia, Benny. Kita dapat memanfaatkan alam sesuai kondisi geografis tempat kita tinggal. Kamu tahu tidak bahwa setiap negara memiliki bunga tertentu sebagai simbol negara? Benny, wah, Benny belum mengetahuinya ya. Lalu bagaimana memilihnya? Ayah, berdasarkan kondisi geografis setiap negara, pasti ada jenis tanaman bunga yang banyak tumbuh baik di negara itu, tetapi tidak banyak tumbuh di negara lain. Nah, dari jenis tanaman itulah dipilih bunga sebagai ciri khas negara tersebut. Benny, oh begitu ya. Ayah, itulah salah satu contoh aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan keadaan alam di lingkungannya. Salah satu aktivitas manusia menunjukkan adanya keterkaitan dengan kondisi geografis di lingkungannya adalah menentukan bunga nasional. Bunga nasional setiap negara berbeda-beda. Berikut contoh bunga nasional beberapa bangsa. 1. Negara Indonesia, bunga nasional melati. 2. Negara Jepang, bunga nasional sakura. 3. Negara Belanda, bunga nasional bunga tulip. Ayo berdiskusi. Konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Bersama kelompokmu, diskusikan bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan alam. Kewajiban manusia terhadap hutan. 1. Reboisasi. 2. Tidak menebang pohon di hutan sembarangan. Tidak membuang sampah di hutan. Tidak membakar hutan demi tujuan apapun. Tidak mengeksploitasi hutan berlebihan. Wajib untuk ikut melestarikan lingkungan hutan dan ikut mengawasi usaha pembalakan liar. Kewajiban manusia terhadap sungai, tidak membuang sampah ke sungai, menjaga kelestarian sungai dengan tidak melakukan eksploitasi berlebihan, membersihkan sampah yang ada di sungai, tidak mendirikan rumah di pinggiran sungai, ikut melarang penangkapan ikan dengan bahan racun, menanam pohon di tepi sungai, tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, melarang penambangan batu dan pasir di sungai, memastikan aliran sungai tetap lancar. Kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah, tidak melakukan perburuan, menjaga habitat hewan langka yang terancam punah, tidak memperjualbelikan hewan langka, mendukung adanya swaka marga satwa, tidak membuka lahan pertanian di hutan atau tempat tinggal hewan yang terancam punah, tidak mendirikan rumah atau tempat tinggal di dekat hewan langka, dan mempelajari hewan apa saja yang terancam punah. Berikutnya kewajiban manusia terhadap pohon, yaitu menanam pohon di sekitar pekarangan, merawat pohon dengan baik, tidak boleh menebang hutan secara sembarangan, menanam kembali pohon yang telah dilakukan tebang pilih, tidak boleh merusak, membakar hutan yang terdapat banyak pohon, melakukan perbanyakan tanaman atau melakukan pemupukan tanaman, melarang penebangan pohon secara sembarangan, mengganti pohon yang mati dengan pohon yang baru, memastikan pohon dapat tumbuh dengan baik. Ayo renungkan. 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? 2. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? 3. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai
melalui pembelajaran hari ini? 4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Adik-adik kelas 4 SD, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian materi tema 9, subtema 1, pembelajaran 6. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Ibu Guru. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.